Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menyaksikan prosesi peresmian Gedung Universitas Muhammadiyah Jakarta Tulang Bawang yang akan menjadi tonggak sejarah baru bagi kita semua, marilah kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran untuk menyerap ilmu serta pencerahan yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga merupakan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Profesor Dr. Abdul Muti MID, kami silahkan. Terima kasih. Ini yang di belakang saya berbeda. Kalau tadi kokam, ini tapak suci. Karena saya adalah pendekar utama tapak suci. Walaupun ada yang teman yang bilang pendekar itu artinya pendek dan kekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Dr. Jihan Nurlela Halim MM, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, yang kami hormati Sohibul Bait acara ini, Bapak Bupati Tulang Bawang. Ini di sini ditulis KRAT, Kanjeng Raden Agung Tumenggung. Biarin aja Mas, santai aja. Ini dari tadi paling tegang bagian mikrofon karena ukuran pembicaranya beda-beda, jadi susah. Bapak Dr. Andes Haji Kudrotul Ikhwan MM Jaya SP beserta seluruh jajaran Forpimda Kabupaten Tulang Bawang, juga Bapak Wakil Bupati Tulang Bawang, Bapak Hankam Hasan, Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Insinyur Haji Nofriawan, beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kami hormati, ini ada tadi dikenalkan oleh Pak Ketua PWM, putra Tulang Bawang yang menjadi anggota Ombudsman, Pak Dr. Fikri Yasin, yang khusus datang untuk menghadiri acara ini. Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 2, Bapak Profesor Ishak Iskandar, Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Aliasan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Ameriko SSTP MH, dan seluruh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, Bapak Profesor Ki Sudarman. Saya panggil Ki karena beliau ini ahli gamelan Jawa dan kayaknya bisa ndalang juga. Beserta seluruh jajaran PWM dan juga PDM di lingkungan PWM Lampung. Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Lampung, Profesor Dr. Enizar MAG, beserta seluruh jajaran PDA di lingkungan PWA Lampung. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta selaku Sohibul Hajat acara ini, beserta dengan para wakil rektor, para dekan dan jajaran pimpinan UMJ yang tadi dihitung Pak Bupati ada 50 kalau nggak salah ya, luar biasa.
kemudian juga para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Lampung, Rektor UM Kalianda Ibu Susilawati Esos MI, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Bapak Dr. Haji Marzuki SEMM, Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu Nurse Arena Lestari MKep SPKep JPhD, Ketua yang tadi rektor yang belum disebut mana lagi ya? Ya, Sukabumi, Kota Bumi ya. Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ada lagi mana Pak Ketua PWM yang belum disebut? UM Metro. Kemudian mana lagi? UMJ sudah mau 2 kali ya. Ini soalnya protokol nggak menyebut rektor yang lain, jadi saya tadi agak ngarang juga tambahan-tambahannya. Dan tentu saja sejawat saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada Pak Direktur SD Pak Muhammad Salim Somad Eskom MPD, ada ya Pak Somad ya. Kemudian juga ada Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Pak Yudhistira Nugrahanto PhD, Kepala BPMP Lampung Pak Inu Kertapati, Kepala Balai Bahasa Lampung Pak Dr. Anes Muhammad Muiz, kemudian ada Kepala Balai Guru di Lampung, juga rombongan dari Kementerian Dikdasmen yang lain, ada Pak Joko, ada tenaga ahli Pak Miftahul Ulum. Miftahul Ulum ini juga dosen UMJ dan juga tenaga ahli menteri, Ibu DWP dan juga para pimpinan amal usaha Muhammadiyah di lingkungan PWM dan juga PDM se-Lampung, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, dan singkatnya seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Ini saya pembicara yang kelima, dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah mulai kelihatan gerah, sudah terasa gerah, tapi jangan lupa tetap saja mengikuti, dan nanti di akhir jangan lupa untuk like dan subscribe. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Tulang Bawang dan juga Ketua DPRD yang telah berjuang dan berbaik hati menyerahkan aset pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menurut saya ini amal jariah yang luar biasa, yang kalau nanti di surga itu ada banyak orang yang sibuk tanda tangan, itu diantaranya adalah Bupati dan Ketua DPRD Tulang Bawang. Karena memberikan hibah tanah untuk kepentingan pendidikan itu menurut saya merupakan amal jariah yang insya Allah pahalanya tidak terputus ila yaumil qiyamah. Sehingga kalau semakin banyak pejabat yang mendukung kegiatan pendidikan, insya Allah surga akan semakin penuh. Tapi kalau ada pejabat yang merusak pendidikan, saya kira jangankan masuk surga, di depan pintunya pun ditolak. Jadi Bapak Bupati, terima kasih. Ini saya kira sebagiannya ada hal yang sifatnya personal karena beliau alumni MUHI, kemudian jadi pengurus NU, ini artinya sumbangan Muhammadiyah untuk NU. Tapi saya juga ingin cerita, saya alumni MINU di kampung saya, dan Ibu Wakil Gubernur saya juga pernah ikut Mapaba PMII. Itu artinya ada sumbangan NU untuk Muhammadiyah. Dari begitulah dua organisasi ini seperti dua sayap burung Garuda, yang kalau dua-duanya mengepak
seiring seirama maka Garuda akan terbang tinggi menjadi bangsa dan negara yang maju dan bermartabat. Pak Rektor, saya sampaikan selamat atas kampus ini, dan ini menjadi sebuah tradisi baru yang saya kira di Dikti sudah mulai ada regulasinya, di mana kampus-kampus yang terakreditasi institusi unggul itu boleh membuka program di luar kampus utamanya. Kalau kita lihat di banyak negara maju itu sudah lama berdiri. Misalnya University of California, itu ada University of California at Los Angeles. Tapi juga ada University of California at Riverside. Tapi namanya sama, University of California. Yang karena dia menggunakan nama yang sama, maka semua yang melekat kepada posisi kampus itu juga akan terjadi di kampus yang baru di mana lokasinya berbeda. Dan tadi Pak Bupati menyampaikan juga, saya kira L2 Dikti juga sudah membuat regulasi di tingkat Kemendikti-Saintek bahwa pendirian kampus-kampus yang terakreditasi unggul di daerah-daerah baru itu akan lebih, secara budget itu lebih efisien, tapi secara mutu juga bisa lebih dipertanggungjawabkan daripada mendirikan perguruan tinggi baru yang kalau istilah psikologi behavioristiknya itu trial and error, coba-coba dan gagal, yang akhirnya banyak perguruan tinggi yang, mohon maaf saya pakai ungkapan yang agak klasik itu, layamutu walayahya, tidak bermutu dan tidak berdaya. Karena itu saya membaca minggu-minggu ini itu ada pernyataan dari pimpinan di Mendikti-Saintek, kampus-kampus yang prodinya tidak berdampak itu direkomendasi untuk ditutup. Karena itu hasilnya hanya menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak berkompeten dan juga penyelenggaraan pendidikan yang asal-asal, abal-abal atau kaleng-kaleng. Insya Allah UMJ ini kampus yang unggul dan insya Allah pendidikannya tidak abal-abal. Saya bicara ini sebagai ketua BPH UMJ, jadi agak ngunggul-ngunggulkan dikit karena ketua BPH gitu. Walaupun tadi saya sudah dipancing oleh Pak Rektor, diajak melihat kampusnya, itu saya paham maksudnya. Bayangan saya kampusnya itu sudah seperti yang tadi saya terangkan Pak Bupati itu, sudah megah gitu. Ternyata yang di belakang megai. Tapi Pak Bupati meyakinkan saya konstruksinya masih kuat, tinggal perlu sentuhan-sentuhan sederhana saja, dan Pak Rektor tadi sudah menyampaikan angkanya berapa, itu artinya BPH harus memenuhinya, kira-kira begitu. Saya agak tahu lah karena lama dengan Profesor Makmun Murad ini. Apalagi beliau ini memang profesor politik yang soal olah-olah politik itu memang ahlinya Prof. Makmun itu. Sampai ketua DPRD aja bisa dimarahi itu. Itu kalau nggak Makmun itu nggak ada itu. Tapi begitulah Rektor Muhammadiyah itu memang gayanya beda-beda. Tapi semuanya rektor-rektor yang hebat. Karena itu upaya untuk mendirikan perguruan tinggi unggul di daerah itu salah satunya adalah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan adalah layanan pendidikan yang berkualitas. Beberapa hari yang lalu saya baca di koran nasional ada yang menulis artikel judulnya Ijazah Tanpa Kompetensi. Dia punya ijazah jenjang pendidikan tertentu, tapi kompetensinya itu tidak sama atau tidak sesuai atau tidak mencerminkan ijazah yang dimilikinya. Saya kira itu sebagiannya karena layanan pendidikannya tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh Mendikti-Saintek. Kalau sekolah ya tidak sesuai dengan Mendikdasmen. Beberapa waktu lalu juga ada yang menulis artikel tentang fenomena over education dan under education.
di mana banyak orang yang bergelar tinggi tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan gelarnya, ya karena gelarnya itu hanya untuk gelar saja, dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai dengan gelar itu, atau under education. Ini yang masih menjadi harapan dan tantangan kita bersama, karena banyak memang masyarakat ini yang belum mendapatkan pendidikan yang bermutu secara merata. Angka tidak sekolah, Pak Bupati, saya sampaikan, itu masih tinggi, masih di atas 3 juta angka tidak sekolah di Indonesia itu. Sebagian mereka putus sekolah, sebagian mereka memang tidak pernah sekolah sama sekali, padahal mereka masih dalam usia sekolah. Dan inilah yang coba kita lakukan bersama-sama, pemenuhannya sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden yang keempat, di mana kita berusaha membangun sumber daya manusia yang unggul dan pendidikan yang merata, pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan. Sehingga hadirnya kampus UMJ ini menurut saya bisa memenuhi apa yang sering saya sampaikan berbagai kesempatan, yaitu pendidikan yang aksesibel, affordable, dan fleksibel. Pendidikan yang aksesibel karena lokasinya dekat dengan komunitas. Tadi Ibu Wakil Gubernur menyampaikan kalau kampusnya itu dekat dengan kampung halaman, dengan tempat tinggal, tidak perlu ngekos. Tadi Pak Rektor sudah membuat estimasi geografis jarak antara kampus ini dengan kampus yang lain. Tidak hanya kampus Muhammadiyah saja, tentu saja juga kampus-kampus yang lain. Bagaimana kita mendekatkan layanan pendidikan itu dengan tempat tinggal masyarakat, karena sebagian masyarakat itu tidak sekolah karena alasan domisili. Tempat tinggal di mana mereka berada belum ada pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi yang memenuhi harapan mereka. Yang kedua itu adalah affordable, yang biayanya terjangkau. Biaya terjangkau itu tidak dimaknai pendidikan gratis menurut saya, tapi bisa dijangkau. Yang tidak mampu kita bantu. Karena itu di perguruan tinggi ada kebijakan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Di kami ada program PIP. Tahun ini kita alokasikan untuk 19,6 juta murid dari tingkat SD sampai SLTA. Tahun lalu hanya 19 juta, sekarang 19,6 juta dana untuk PIP. Bahkan mulai tahun ini murid-murid TK itu juga mendapatkan PIP sebesar 450.000 per tahun untuk 888.000 murid TK di seluruh Indonesia. Ini dalam rangka mendukung program wajib belajar 13 tahun. Pendidikan yang affordable juga kami lakukan. Tadi saya sampaikan pada Pak Bupati, kami di Kemendikdasmen itu punya program kualifikasi untuk guru semua jenjang yang belum berpendidikan D4 atau S1. Guru-guru tersebut mendapatkan beasiswa 3 juta per semester untuk semua bidang studi. Dan perguruan tinggi mitranya sudah ditentukan oleh Mendikbudristek, termasuk salah satu mitranya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang kuotanya masih tersedia, silahkan Bapak Ibu berfastabiqul khairat untuk berlomba-lomba mengikutinya. Programnya menggunakan sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau, sehingga pengalaman mengajar para guru itu dihitung dengan EKS dalam jumlah tertentu. Kalau normalnya D4 atau S1 itu 4 tahun, maka dengan RPL bisa 2 tahun. Saya sering bercanda menyebut ini program jamak kosor. Karena dari 4 tahun hanya cukup 2 tahun karena pengalaman mengajarnya dihitung. Nah, kalau guru sudah mendapatkan kualifikasi S1 atau D4,
maka dia bisa ikut PPG. PPG-nya pun kita biayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dan kalau sudah dapat PPG, baik yang prajabatan maupun dalam jabatan, dan dia memenuhi ketentuan jam mengajar, maka dia bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dan kalau sudah ada tunjangan sertifikasi, sekarang sudah transfer langsung ke rekening guru, insya Allah bisa dapat tunggangan dengan dana tunjangan sertifikasi. Karena itu sekarang di sekolah-sekolah itu mobilnya bagus-bagus. Kalau dulu kan paling motor guru-guru itu, sekarang guru-guru itu sudah banyak yang kendaraannya itu mobil. Nah, kalau di Jakarta itu Pak Bupati ada yang bercanda, ini canda nggak serius. Kalau ada yang nyetir mobil kok tidak jelas, sign kanan beloknya kiri gitu, tidak kanan tidak kiri gitu, ada yang bercanda. Biasanya drivernya perempuan. Nah, soal itu saya diprotes oleh aktivis gender, Mas Mukti itu bias namanya gitu. Tapi ketika kita coba salib, kita dahului, ternyata betul. Nah, yang kedua katanya, kalau nyetirnya belum jelas itu, kayaknya memang itu guru dan dosen yang baru dapat sertifikasi. Jadi mobilnya baru, mobilnya baru. Sudah ke mobilnya baru, SIM-nya SIM Salabim lagi gitu. SIM yang sekali duduk bisa dapat 2, SIM C dan SIM A. Itu hanya ada di negara plus 62. Karena itu maka saya tadi menyampaikan ke Pak Bupati, kalau masih ada sisa 20 hektar lagi, juga kepada Pak Ketua DPRD, silahkan Pak Bupati usulkan proposal ke kami untuk nanti bisa menjadi sekolah terintegrasi. Ini sekolah unggulan non asrama yang merupakan prioritas Bapak Presiden. Target Bapak Presiden 1 kabupaten 1 sekolah unggul terintegrasi, semuanya full beasiswa. Anggarannya mudah-mudahan tidak dipotong oleh Kementerian Keuangan, per 1 unit sekolah baru terintegrasi 250 miliar rupiah. Seandainya jika apabila UMJ ini sudah dibuka di sini, kemudian tadi ada lapangan sepak bolanya, ada sekolah terintegrasinya, sekian tahun kemudian ketika saya ke sini, saya yakin wajah kawasan ini sudah berubah. Ini akan menjadi kawasan yang ramai dengan berbagai kegiatan, bahkan mungkin Pak Bupati, Pak Ketua DPRD bisa mencanangkan kawasan ini sebagai kawasan tulang bawang education park gitu misalnya. Ini bukan arahan menteri, ini aspirasi Sekum Muhammadiyah. Kalau arahan menteri harus ada APBN-nya masalahnya. Jadi saya bicara sebagai Sekum PP Muhammadiyah. Dan di banyak tempat itu sudah terjadi. Ini arena muktamar yang sekarang ini sedang dibangun di Medan, di Deli Serdang. Itu juga sama Pak, itu tanah dari PTP yang dihibahkan ke Muhammadiyah. Kemudian kita urus sertifikatnya sampai biayanya bighairi hisab. Saking banyaknya biaya ngurus sertifikatnya itu sampai nolnya itu banyak sekali. Sekarang sedang dibangun kawasan yang nanti akan menjadi edupark, dan untuk awal nanti menjadi tempat penyelenggaraan muktamar. Ada nanti gedung pertemuan yang waktu saya datang ke situ tuh seperti yang di Roma itu Pak, yang di kota Roma itu, yang tempat bertarungnya para gladiator itu auditorium yang nanti untuk muktamar Muhammadiyah, untuk Aisyah juga malah nanti mungkin sudah jadi duluan. Dan Pak Rektor bersama Bupati Deli Serdang akan mengembangkan itu menjadi kawasan edupark yang di situ, di sini kayaknya belum ya Pak Rektor, Pak Bupati, mulai ditanam durian Pak. Jadi di kawasan itu sudah ditanam durian yang diharapkan pas muktamar duriannya panen. Nah, seandainya jika apabila di sini ditanam durian juga, saya kira saya bisa datang ke sini
Karena saya melihat di sini masih kosong. Usul saya daripada ditanami bunga-bunga, mending ditanami durian saja Pak Bupati. Nah, namanya jangan musangking atau blackthorn, tapi pakai nama varietas baru, misalnya durian tulang bawang gitu. Gak apa-apa, yang mengembangkan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini seandainya jika apabila. Tapi saya yakin itu akan terwujud. Karena Pak Bupati punya visi yang luar biasa, Pak Ketua DPRD juga punya visi yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah para petarung, istilahnya Pak Prabowo itu, petarung yang siap memajukan tulang bawang itu. Nah, yang paling akhir, karena saya peserta terakhir, saya tentu saja berharap dukungan semua pihak, dukungan seluruh masyarakat agar program ini berjalan dengan baik. Karena kunci kita maju adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses yang memungkinkan seseorang berubah atau menjadi orang-orang yang hebat. Education is a very powerful weapon, a very powerful equipment to make us great from zero to hero. Dan itu saya yakin bisa terwujud. Tadi Pak Bupati menyampaikan mantan Ketua MA, Pak Profesor Bagir Manan itu menamatkan pendidikannya di sini. Ada Pak Fikri Yasin, anggota Ombudsman juga lahir dari sini. Saya yakin ke depan dari tulang bawang ini akan lahir tokoh-tokoh hebat karena mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mereka adalah putra-putra tulang bawang yang akan menjadi tulang punggung kemajuan Indonesia di masa depan. Mohon maaf tidak ada pantun yang ilmiah seperti pantunnya Pak Ketua PWM, Pak Bupati atau Bu Wakil Gubernur. Saya pantun ala Abdul Mukti saja. Pantunnya burung emprit, burung merpati, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, kesempatan lain kita sambung. Nah, terima kasih. Dan dalam rangka menghormati Bu Wakil Gubernur Pak Bupati, izin saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.